Buat langkah yang pertama, mari bersama-sama kita panjatkan puja berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Dari sekian banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ada dua nikmat yang sangat mulia dan yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, dengan keimanan yang kuat yang ada dalam dada kita, masih sanggup berjalan kepada tempat-tempat pengajian-pengajian yang diadakan oleh guru-guru kita. Coba, kalau kita tidak diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak akan menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan oleh guru-guru kita. Kita lebih nyaman di rumah, enak-enakan tidur. Akan tetapi keimanan yang Allah berikan dalam dada kita, sehingga kita menghadiri pengajian. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita nikmat Islam. Dalam agama Islam yang Allah berikan kepada kita semua, Allah mewajibkan salat 5 waktu. Salat itu merupakan sebuah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salat 5 waktu tersebut hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupa pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, penutup segala nabi, nabi terakhir yang Allah berikan nama, yaitu Muhammad bin Abdullah. Selawat dan salam pula kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ulama di atas permukaan bumi ini, masih ada tempat untuk kita bertanya, masih ada tempat untuk kita murajaah kembali tentang hukum-hukum Allah yang belum kita ketahui. Kita bisa bertanya kepada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kecintaan kita kepada para ulama harus ada pada diri kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kami ingin menyampaikan sekatah dua kata kepada hadirin-hadirin sekalian, terutama sekali bagi kami sendiri dan kepada antum-antum semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang talabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pahala bagi orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat Allah janjikan seseorang
yang mencintai seseorang yang lain, di hari kiamat nantinya akan dipersatukan dengan orang yang dia cintai. Tidak mustahil. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, maka kelak di hari kiamat kita akan dipersatukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Quran menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kita ke dunia ini, dan kita mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti dan tunduk patuh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti semua ajaran-ajaran yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti semua sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, dan akan dipertemukan kelak kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam sebuah kisah, sahabat Rasulullah berjalan menuju ke rumah Nabi Muhammad untuk bertanya suatu pertanyaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat akan datang? Apa jawaban Nabi? Apa yang telah engkau persiapkan, wahai sahabatku, untuk menghadapi hari kiamat nanti? Ya Rasulullah, kata sahabat, aku tidak mempersiapkan puasa yang banyak, dan aku tidak mempersiapkan salat yang banyak. Akan tetapi, aku mencintai engkau ya Rasulullah, dan aku mencintai Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan aku dan menciptakan engkau dan menciptakan keluargaku, menciptakan semua alam jagat raya di atas permukaan bumi ini. Apa kata Nabi? Jawaban Nabi, wahai sahabatku, kalau engkau mencintai seseorang, kelak di hari kiamat Allah akan mempersatukan engkau dengan orang yang engkau cintai. Itulah, ketika mendengarkan jawaban daripada Nabi, sahabat pun tersenyum. Kelak di hari kiamat kita akan dipertemukan dengan baginda Nabi, karena baginda Nabi adalah seorang yang maksum, yang tiada dosa, telah jaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi, yaitu masuk ke dalam surga. Dan kelak di hari kiamat tidak ada seorang pun yang sanggup membantu kita, membawa kita ke dalam surga, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Dan amalan yang kita perbuat di atas permukaan bumi ini.
Kita perbanyakkan amalan-amalan. Kita sering-seringlah bersedekah. Kita sering-seringlah membantu orang-orang yang lain. Kita sering menasehati orang-orang yang tidak tahu. Memperingati orang-orang yang tidak tahu ke jalan kebenaran yang dibawakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa cukup dengan kata-kata saja yang ada di mulut kita? Sungguh tidak, hadirin sekalian. Kecintaan kita kepada baginda Nabi itu membutuhkan usaha pada diri kita. Bagaimana caranya? Sedangkan kita tidak hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Para sahabat, ya memang cinta kepada baginda Nabi. Lebih cinta kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena mereka hidupnya bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita melihat Rasulullah pun tidak pernah. Maka dengan cara kita mencintai Rasulullah SAW, kita kasihi dan kita mencintai orang-orang yang dikasihi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dikasihi, yang dicintai oleh Nabi? Keturunan-keturunan Sayyid. Maka kita cintai orang itu. Kalau orang itu telah tidak lurus lagi berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita membantu mereka untuk, dan bagaimana lagi kecintaan kita kepada baginda Nabi? Dengan mengerjakan semua sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita baru betul-betul mencintai Nabi Muhammad sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala.